Halo teman-teman, selamat malam. Saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Saat ini saya sedang berada di stasiun Lempuyangan kota Yogyakarta. Malam-malam begini di stasiun Lempuyangan saat ini pukul 22:46. Saya akan pulang menuju Cirebon dengan naik kereta api Jakatingkir. Seperti apa perjalanannya naik kereta api Jakatingkir? Mari ikuti trip saya. Kondisi stasiun Lempuyangan malam-malam ini memang ada beberapa penumpang yang mungkin akan berangkat dan baru datang, lagi menunggu jemputan atau menunggu keretanya datang. Dan di dalam stasiunnya sendiri ini tenan-tenan di stasiun Lempuyangan sudah pada tutup ya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin mau berangkat dari stasiun Lempuyangan ini jam-jam segini, itu harus mempersiapkan logistik atau makanan dan minuman di luar stasiunnya, karena untuk membeli makanan dan minuman jam segini di stasiun Lempuyangan udah pada tutup teman-teman, tenan-tenannya bisa dilihat ya. Dan kereta api Jakatingkir nanti akan berangkat dari stasiun Lempuyangan ini pada pukul 23:38 teman-teman. Kurang lebih masih ada 1 jam kurang lagi untuk keretanya berangkat dari stasiun Lempuyangan. Jadi saya mau cetak tiket dulu teman-teman. Untuk sistem boardingnya sendiri di stasiun Lempuyangan ini belum ada sistem boarding face recognition seperti yang ada di stasiun Cirebon, Surabaya Gubeng, Yogyakarta, dan Gambir ya teman-teman. Untuk di wilayah kota Yogyakarta sendiri, stasiun yang sudah menerapkan face recognition boarding adalah di stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman. Jadi di sini masih harus boarding manual. Kita masih harus mengeluarkan tiket beserta kartu identitas saat proses boarding. Teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk keberangkatan jam malam mulai jam 10 atau jam tengah malam nanti itu tinggal tersisa 2 keberangkatan aja teman-teman. Pertama adalah kereta api Jakatingkir yang akan berangkat nanti pada pukul 23:38. Selanjutnya setelah Jakatingkir ada keberangkatan kereta api Jayakarta menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng pukul 00:59 teman-teman. Nanti jedanya akan sangat lama setelah keberangkatan kereta api Jayakarta. Singasari nanti akan berangkat pukul 5:30 teman-teman. Malam ini benar-benar sepi banget di stasiun Lempuyangan teman-teman. Dan terlihat di peron jalur 1 dan 2 di sebelah sana tuh. Nah, itu sedang ada kesibukan bongkar muat untuk kereta Parsel Tengah ya, yang mungkin akan mengarah ke Malang atau enggak ke Jakarta teman-teman. Dan karena tenan-tenan makanan di depan stasiun tadi udah pada tutup ya, jadi kalian kalau misalkan mau beli makanan itu bisanya di dalam teman-teman setelah kalian melakukan proses boarding. Di sini masih ada restoran cepat saji yang masih buka, dan juga di sebelah sana terlihat masih ada warung kecil yang masih buka. Di situ banyak banget menjual makanan teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mungkin mau makan berat atau mungkin hanya sekedar membeli cemilan atau snack atau bahkan minum, bisa di sini teman-teman. Saya bergerak semakin ke barat, saya juga menemukan kembali tenan makanan dari sebuah warung ya teman-teman. Di sini warungnya menjual gudeg, nasi gudeg telur krecek 15.000 teman-teman. Waduh, ini sepertinya menu yang menarik, tapi karena ini sudah malam saya niatnya nggak mau makan apa-apa lagi, apalagi makan berat teman-teman. Jadi ya ini hanya sekedar informasi aja buat kalian yang mungkin mau mencari makan berat jam-jam segini atau mau berangkat membeli perbekalan, silahkan. Masih bisa untuk malam-malam gini, tapi untuk jumlah tenan yang masih buka itu terbatas banget teman-teman. Sebagai informasi yang mungkin perlu kalian ketahui juga, bahwa di kota Yogyakarta ini terdapat 2 stasiun besar untuk keberangkatan kereta api jarak jauh teman-teman. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah stasiun Tugu Yogyakarta, di mana semua kereta yang berhenti di stasiun tersebut itu rata-rata kelas menengah ke atas teman-teman. Seperti kereta eksekutif Argo, kereta full eksekutif, atau kereta eksekutif campuran lainnya yang kastanya menengah ke atas. Kalau di stasiun Lempuyangan ini itu rata-rata kereta yang berhenti di sini adalah kereta dari kasta menengah ke bawah teman-teman, seperti kereta kelas full ekonomi atau ekonomi dengan campuran kelas eksekutif atau kelas lainnya.
Ini dia teman-teman kereta api Jaka Tingkir yang akan saya naiki, lokomotifnya 2018319. Depo Induk Purwokerto sepertinya. Dan di perjalanan kali ini saya akan berada di Ekonomi 5 teman-teman. Ekonomi 5 sepertinya di belakang kereta makan ini ya. Jadi saya harus bergerak ke sebelah sana. Yuk mari kita ke kereta Ekonomi 5. Nah, ini dia teman-teman interior dari kereta api Jaka Tingkir menggunakan ekonomi jenis Kemenhub ya, konfigurasi 22 tapi masih duduk tegak teman-teman. Tapi walaupun kereta ini kursinya masih duduk tegak, lihat teman-teman, ruang kakinya begitu leluasa. Ini kalau misalkan di depan saya belum ada yang naik sampai Cirebon nanti, ini bakal nyaman banget sih teman-teman. Dan menurut saya kursinya ini juga tidak jelek-jelek amat sih. Masih empuk teman-teman, dan ergonomi duduknya juga masih cukup nyaman walaupun ya tegak juga sih sama aja. Dan ini menurut saya lebih nyaman dari kereta ekonomi PSO sih duduk tegaknya gitu. Ruang kakinya apalagi saya lebih suka yang kayak gini teman-teman, lebih leluasa ruang kakinya. Dan mejanya ini loh gede banget. Gede banget, ini bisa buat makan sih selain buat naruh botol dan gelas. Dan di bawahnya juga tentu ada colokan listrik 2 buah. Di bawahnya ada kantong kresek untuk menaruh sampah dan juga beserta gantungannya. Dan fasilitas lainnya ada gordeng teman-teman, tirai gordeng, dan rak bagasinya model tralis seperti ini. Untuk koper ukuran besar dan sedang maupun kecil ini kayaknya masih bisa ditata di atas rak bagasi ya. Dan ekonomi yang saya naiki kali ini memiliki ekonomi jenis ramah difabel teman-teman, dengan nomor sarana K3014006 punya SLO atau punya depo induk kereta Solo. Ini berkapasitas 64 tempat duduk saja teman-teman. Jadi kereta ekonomi ramah difabel ini memang jumlah tempat duduknya lebih sedikit karena untuk memberikan ruang yang lebih leluasa kepada penyandang disabilitas teman-teman. Fasilitas lainnya juga ada gantungan kecil untuk menggantung tas kecil atau jaket, dan toilet tentunya ya. Toiletnya yang saya perhatikan sih yang di ujung sana, ujung depan dan ujung belakang, itu toiletnya benar-benar lega banget teman-teman. Nanti saya akan kasih tunjuk ya. Dan di situ ada papan informasi berupa panel PIDS ya, informasi tentang gerbong keberapa. Dan ini nggak tahu apakah ketika keretanya nanti melintas di stasiun mana, apakah akan ada informasinya atau enggak. Dan ada himbauan juga dilarang merokok di papan informasi PIDS-nya. Dan tentu fasilitas lainnya ada handrestnya teman-teman. Biasanya kalau kereta-kereta yang kursi tegak, apalagi kereta yang berjumlah 106 tempat duduk, itu jarang ada yang punya handrest kayak gini teman-teman. Tapi untuk kereta ekonomi jenis Kemenhub ini semuanya punya. Dan kita bersilang dengan kereta api apa ini? Sepertinya kereta api Bima. Oh ya benar, kereta api Bima dari Gambir tujuan akhir Surabaya Gubeng teman-teman. Oke, on time ya teman-teman, pukul 23:38 kereta api Jaka Tingkir meninggalkan stasiun Lempuyangan. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan teman-teman. Dan di ujung sana ada stabling rangkaian untuk kereta-kereta yang berterminus di stasiun Lempuyangan. Ini sepertinya adalah rangkaian dari kereta api Sri Tanjung teman-teman, yang ada di ruang cuci jalur sana ya. Oh ya benar, kereta api Sri Tanjung dari Ketapang Banyuwangi dengan tujuan akhir Lempuyangan. Sekarang kereta api Jaka Tingkir persiapan akan melintas langsung di stasiun Tugu Yogyakarta teman-teman. Seperti yang saya bilang ya, stasiun Tugu Yogyakarta itu
untuk layanan kereta api jarak jauh kelas menengah ke atas. Jadi kereta api Jakatingkir ini tidak berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta, melainkan dari stasiun Lempuyangan langsung bablas di stasiun Yogyakarta. Kereta api Jakatingkir sekarang sudah meninggalkan stasiun Lempuyangan dan sudah meninggalkan kota Yogyakarta. Dan ketika keretanya sudah berlari kencang 100 km per jam, ini terasanya mulus banget teman-teman. Walaupun memang kereta ini tidak bisa lari sekencang 120 km per jam, tapi tak apalah, yang penting keretanya ketika berlari itu masih terasa mulus. Terus guncangannya juga masih empuk dan kekedapan kabinnya juga dirasa masih cukup kedap teman-teman. Menurut saya sih untuk kereta-kereta yang model kursinya kayak gini itu masih tergolong nyaman teman-teman, walaupun memang tidak ada keistimewaan tersendiri untuk sandarannya yang tidak bisa direbahkan atau tidak bisa dimiringkan. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat dari bentuk kursinya sendiri, bisa kalian lihat sendiri itu mengerucut ke atas dan ke bawahnya itu agak melebar teman-teman. Nah itu menurut saya untuk pinggang dan punggung ketika menyandarkan di sandarannya udah lumayan enak sih, walaupun memang ya sekali lagi saya bilang tidak bisa direbahkan seperti kereta ekonomi premium. Dan yang paling istimewanya lagi untuk kereta ekonomi ini adalah ruang kakinya yang sangat lega teman-teman. Ini memang berhadap-hadapan kursinya, tapi ketika kalian berhadapan dengan penumpang yang lain atau keluarga itu, kaki kita atau dengkul kita itu nggak mentok dengan penumpang yang depan teman-teman. Jadi ini ruang kakinya benar-benar lega dan tidak seperti kereta-kereta ekonomi yang ada di kereta api Bengawan, kereta api Matarmaja, kereta api Progo. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi ruang kakinya atau ruang bergeraknya di kereta ekonomi ini masih lega banget teman-teman. Apalagi ini saya naik di kereta ekonomi yang ramah difabel, itu benar-benar nyaman sih. Untuk harga tiket kereta api Jakatingkir dibanderol mulai dari harga Rp245.000 sampai Rp305.000. Harga bisa berbeda-beda dan sewaktu-waktu bisa berubah tergantung jarak perjalanan, hari pembelian, serta jadwal keberangkatan. Untuk perjalanan yang saya lakukan kali ini dari stasiun Lempuyangan menuju stasiun Cirebon Perujakan, ada tarif khususnya loh teman-teman, yaitu seharga Rp105.000. Pembelian bisa dilakukan di aplikasi KAI Akses atau di loket stasiun mulai 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta. Tiba di stasiun Wates pukul 00.03, awal 3 menit dari jadwal. Dan di sini kereta api Jakatingkir akan berhentinya lama banget teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 00:22 menit. Karena setahu saya kereta api Jakatingkir di stasiun Wates ini akan disusul dengan kereta api Turangga dari Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir Bandung. Stasiun Wates ini letaknya berada di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, teman-teman. Dan kereta-kereta yang berhenti di stasiun Wates ini rata-rata itu memang kelasnya ekonomi atau enggak kelas ekonomi campur eksekutif atau enggak kelas campuran pada umumnya, teman-teman. Dan setahu saya sih kereta-kereta yang tidak berhenti di stasiun Wates ini itu memang kereta-kereta yang perjalanannya cukup ekspres, contohnya seperti kereta full eksekutif dan juga kereta kelas eksekutif Argo. Di stasiun Wates juga terdapat ruang tunggu untuk kereta api bandara, teman-teman. Jadi kalau kalian yang ingin menuju kereta bandara atau menuju bandara YIA, bisa naik juga atau bisa turun juga di stasiun Wates, teman-teman.
banget teman-teman. Itu kereta api Turanggaya benar-benar ngebut banget melintas di stasiun Wates. Karena memang untuk lintasan dari Kutoarjo sampai Yogyakarta, itu kereta sudah bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Mungkin tadi kereta api Turangga kecepatannya segitu teman-teman, soalnya tadi banter banget lewatnya. Di perjalanan kali ini saya mendapat nomor sarana K3 01406. K3 ini menandakan bahwa kereta ini kelas ekonomi, 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak berpenggerak atau butuh digerakkan oleh lokomotif. 14 ini adalah tahun produksi atau tahun mulai dinas tahun 2014. 06 ini adalah nomor seri atau nomor urut dari tahun produksi atau mulai dinasnya tersebut. SLO ini adalah kode untuk depo induk kereta Solo Balapan yang bertugas merawat dan mengurus rangkaian kereta api Jaka Tingkir ini teman-teman. Nah ini dia teman-teman trademark dari kereta api Jaka Tingkir. Menandakan bahwa kereta ini mampu berlari sampai kecepatan 100 km per jam. 40 ini menandakan bahwa kereta ini berat maksimalnya adalah 40 ton. 5 ini menandakan bahwa jenis bogi kereta ini adalah bogi K5. Jadi bisa dipastikan bahwa kereta api Jaka Tingkir belum bisa berlari sekencang 120 km per jam ya teman-teman. Karena trademarknya masih E dan boginya masih menggunakan bogi K5. Nah ini dia peta rute perjalanan dari kereta api Jaka Tingkir teman-teman. Tadi keretanya memang berangkat dari stasiun Purwosari Solo, lalu kemudian akan berhenti di stasiun Klaten, Lempuyangan. Di sini saya naik di sini stasiun Lempuyangan. Sekarang kita sedang berhenti di Wates, disusul oleh kereta api Turangga. Setelah berhenti di stasiun Wates akan berhenti di Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Bumiayu, Cirebon Perujakan, Jatibarang, Haurgelis, Cikarang, Jatinegara, dan Pasar Senen. Untuk wilayah Bekasi sendiri berhentinya di stasiun Cikarang ya teman-teman, tidak di stasiun Bekasinya. Nah ini bedanya teman-teman ekonomi Kemenhub yang ramah difabel dan yang non ramah difabel. Jadi bisa terlihat dari ruang bordesnya sendiri, ini benar-benar lega banget karena untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas. Dan untuk toiletnya sendiri ini memang sangat lega teman-teman. Ini ada orang yang nggak bisa dibuka. Oke, bisa dilihat ya, dimensinya benar-benar lega banget. Jadi kalian bisa leluasa bergerak di toiletnya. Dan kurang lebih untuk fasilitas toiletnya seperti ini teman-teman. Klosetnya model kloset duduk, ada pegangannya juga. Di situ ada shower bilasnya, ada pegangannya juga. Sebelah sana ada tempat sampah, ada wastafelnya juga, dispenser sabun ada, tisunya juga ada, dan ada cerminnya juga. Pokoknya ini toiletnya benar-benar lega banget dan kondisinya bersih dan wangi, mantep banget. Dan yang membedakan lagi jenis ekonomi ramah difabel di keluaran 2014 atau yang jenis Kemenhub itu berada di ujungnya teman-teman. Ketika kita buka pintu kabin seperti ini, maka akan terlihat bahwa kursi yang ada di sini itu tidak berhadapan dengan yang depannya teman-teman. Jadi kursi yang tidak berhadapan berada di nomor 1 dan kalau nggak salah di ujung sana nomor 13 teman-teman. Oh sorry, bukan nomor 13, terlihat mungkin nomor 16 itu teman-teman. Jadi untuk kursi yang tidak berhadapan di kereta ekonomi ramah difabel ini ada di nomor kursi 1 dan 16 ya teman-teman. Nah, di sini juga ada makanan dan minum. Mas, ada teh nggak? Ada teh nggak? Panas ada. Teh ada, panas satu ya? Ada tambahan lagi? Teh aja dulu. Iya. Bayaran cash apa? Cash aja. Berapa? 15.000. 15. Pas ya? Oke. Oke, siap. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi di kereta api Jaka Tingkir juga ada fasilitas makan dan minum tapi secara berbayar ya, teman-teman. Dan malam-malam gini sekarang juga udah tengah malam, jadi saya juga udah males makan. Jadi untuk anget-anget dan
Suhu di sini juga lumayan dingin. Saya beli teh premium aja teman-teman. Ini sepertinya untuk kemasan teh premiumnya agak sedikit beda ya. Biasanya kalau yang saya temukan di kereta itu teh premiumnya memang ukuran cupnya segini juga, tapi dalam kemasan warna putih teman-teman. Gelasnya warna putih, tapi ini kayak warna karton gini dan hanya ada tulisan di sininya ada premium tea-nya. Ya yang penting isinya nggak berubah lah, dan tetap kalau teh premium itu gulanya pakai gula batu ya teman-teman, jadi bukan pakai gula pasir. Tadi teman-teman juga udah tahu sendiri harganya 15.000. Dan ya ini sebenarnya tradisinya Mas Risang sih upacara minum teh. Jadi saya mohon izin kepada komandan upacara minum teh, saya ikut ngeteh dulu ya. Yuk mari ngeteh. Selamat datang di Kabupaten Purworejo. Saat ini perjalanan kereta api Jakatingkir sudah tiba di stasiun Kutoarjo pukul 00.47 awal 3 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 00.53. Normalnya sih berhenti di stasiun Kutoarjo, kereta api Jakatingkir ini hanya berhenti 3 menit saja teman-teman. Namun tadi karena ada bonus awal 3 menit, jadi berhentinya bisa sampai 6 menit di stasiun Kutoarjo. Stasiun Kutoarjo juga menjadi terminus untuk beberapa kereta api teman-teman. Contohnya seperti kereta api Sawung Gali, rute Kutoarjo Pasar Senen, lalu ada kereta api Kuto Jaya Utara tujuan Kutoarjo sampai Jakarta Kota, dan ada kereta api Kuto Jaya Selatan, rute Kutoarjo tujuan Kiara Condong, Bandung. Dan di ujung sana saya seperti melihat ada armada kereta Pramex teman-teman. Kereta Pramex dari Kutoarjo tujuan Yogyakarta yang sepertinya ini akan menggunakan kereta feeder KCIC ya kalau dilihat dari liverinya sih. Kereta api Jakatingkir sekarang sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo tepat pukul 00.53, dan keberangkatan kereta api Jakatingkir ini apabila dari Solo dan Yogyakarta itu berangkat pada malam hari teman-teman. Berbeda sekali dengan keberangkatan dari arah Jakarta yang mana setahu saya keberangkatannya itu pada siang hari. Dan memang sifatnya untuk rangkaian kereta api Jakatingkir ini itu perjalanannya memang tektok teman-teman. Jadi dari Jakarta itu siang hari, tiba di Solo malam hari, dan istirahat hanya 3 jam kalau nggak salah. Nanti dari Solo tuh berangkat lagi malam untuk menuju Jakarta. Nah, perjalanan dari Solo menuju Jakarta atau dari Jogja menuju Jakarta naik kereta api Jakatingkir ini mayoritas perjalanan malam hari teman-teman, dan baru ketemu pagi hari itu ketika keretanya nyampe di sekitar Haur Gelis lah ya. Itu mungkin baru terangnya udah di sana, dan mulai tiba di Jakarta tuh nanti sekitar jam 7 atau enggak jam setengah 8 gitu teman-teman. So karena mayoritas perjalanan malam dan sekarang juga udah tengah malam dan kondisinya juga saya sudah cukup ngantuk teman-teman, walaupun ini sudah dihadang dulu dengan ngeteh-ngeteh, tapi tetap aja namanya rasa kantuk, obatnya memang tidur teman-teman. Jadi mohon maaf kalau memang tidak banyak hal yang bisa direkam dalam perjalanan kali ini karena kondisinya juga perjalanan malam hari teman-teman. Di luar juga pemandangannya juga udah sangat gelap dan hanya ada beberapa aja di spot-spot keramaian yang memang banyak lampu-lampu, jadi pemandangannya memang bagus teman-teman. Pukul 2.21 kereta api Jakatingkir tiba di stasiun Purwokerto awal 3 menit dari jadwal teman-teman. Nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 02.31 kalau nggak salah. Berhenti di Purwokerto lama banget teman-teman, sebanyak 7 menit. Saya perkirakan sih ini terjadi pergantian masinis dan juga kondektur yang bertugas, sekaligus pengisian air toilet di
rangkaian ya. Di stasiun Purwokerto ini semua kereta berhenti teman-teman. Dari mulai kereta kelas atas sampai kelas ekonomi yang paling murah itu berhenti semua di sini. Mulai dari kereta api Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga yang memang raja jalur ini, sampai kereta api Bengawan dan Serayu juga berhenti di sini. Stasiun Purwokerto sendiri juga menjadi terminus untuk beberapa kereta api teman-teman. Contohnya seperti kereta api Baturaden, kereta api Kertanegara, kereta api Logawa, dan kereta api Serayu. Ini ada kereta api yang datang di stasiun Purwokerto. Ini kereta api Singasari dari Pasar Senen tujuan akhir Blitar. Asa aneh ya Singasari datang dini hari di stasiun Purwokerto ini. Biasanya Singasari datang di sini tuh sekitar jam setengah 11-an lah kurang lebih. Sekarang di GPK baru Singasari dari Jakarta tiba di stasiun Purwokerto tuh sekitar jam setengah 3 dini hari teman-teman. Oke, tepat pukul 2:31 kereta api Jakatingkir diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Oke, pukul 4:22 kereta api Jakatingkir tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Saya akan turun di sini teman-teman. Nah, oke. Oke, alhamdulillah teman-teman, touchdown di stasiun Cirebon Perujakan. Oh iya, by the way, saya lupa menyebutkan teman-teman bahwa perjalanan ini dari Lempuyangan ke Cirebon Perujakan, saya memanfaatkan tarif khusus yang berlaku di kereta api Jakatingkir ini. Untuk kelas ekonomi, tarif khususnya dari Lempuyangan ke Cirebon Perujakan harganya Rp105.000 teman-teman. Lain lagi untuk kelas eksekutif dan kelas bisnis ya. Untuk kelas eksekutif Jogja Cirebon itu harganya Rp170.000 dan kelas bisnis harganya Rp135.000 teman-teman. Dan berhenti di sini cukup lama teman-teman, dari 426 ke 431. Artinya normalnya 5 menit aja berhenti di sini, dan tadi karena awal 4 menit jadi bisa berhenti selama 9 menit. Oh ya, di stasiun Cirebon Perujakan ini di sebelah sananya tentu ada warung-warung nasi ya teman-teman. Jadi misal kalian berhenti di stasiun Cirebon Perujakan keretanya dan mau beli makanan berat atau minuman atau snack-snack di sebelah sana teman-teman, di sisi utara stasiun Cirebon Perujakan. Alhamdulillah teman-teman, perjalanan yang cukup menyenangkan dengan kereta api Jakatingkir. Walaupun memang saya banyak tidurnya, mohon maaf, tapi memang perjalanan dari kereta api Jakatingkir apabila dari Solo atau Yogyakarta itu memang perjalanan malam teman-teman. Berangkatnya juga cukup malam, dari Solonya itu sekitar setengah 11 setahu saya. Dan untuk armadanya sendiri kereta api Jakatingkir ini memang cukup nyaman teman-teman, dan istimewanya lagi saya mendapat kereta ekonomi yang benar-benar lega. Dan memang untuk ekonomi jenis yang seperti Jakatingkir ini itu memang masih cukup nyaman teman-teman, walaupun memang tidak bisa direbahkan dan tidak punya reclining, masih berhadapan-hadapan, tapi menurut saya masih cukup nyaman teman-teman. Referensi masing-masing aja sih untuk kelas ekonomi yang kalian inginkan atau yang kalian mau, atau yang menurut kalian nyaman itu seperti apa. Tapi menurut saya sih kereta yang seperti tadi ekonomi Jakatingkir itu masih cukup nyaman teman-teman.
So, terima kasih buat kalian yang sudah menemani perjalanan saya dan menonton video ini dari Lempuyangan sampai saya tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Cirebon di stasiun Cirebon Perujakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah!